Halo semuanya, berikut adalah 10 mobil yang penjualannya kurang laku selama tahun 2021. Number 1. Renault Triber debut di Gias pada 2019. Kala itu APM menawarkan 3 varian yang semuanya bertransmisi manual. Barulah pada 2020 Triber dengan penggerak otomatis hadir untuk varian RXZ dan RXT. Walau dibanderol murah, nyatanya tak menjadikan Triber dilirik konsumen. Sepanjang Januari sampai November 2021, mobil ini hanya terdistribusi ke dealer sebanyak 29 unit saja. Bahkan Triber varian RXL manual sama sekali tak dilirik konsumen alias nol wholesale. Number 2. Renault Kwid Climber facelift pada Mei 2020 lalu tak berefek banyak. Tahun ini penjualannya stagnan, bahkan cuma terdistribusi 15 unit saja pada Januari 2021. Sedangkan dari Februari sampai November, data Gaikindo menunjukkan jika MPV mungil bergaya SUV itu sama sekali tak melakukan distribusi unit ke dealer alias nol wholesale. Number 3. Isuzu Mu-X. Eksistensinya bisa dibilang kalah dari Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Fortuner. Dari Januari sampai November 2021, SUV leather frame itu hanya mencatatkan penjualan 60 unit saja. Permintaan dari konsumen juga tak stabil. Distribusi ke dealer hanya dilakukan pada Februari yaitu 15 unit, April 15 unit, dan Agustus 30 unit saja. Artinya pada Januari, Maret, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, dan November, Isuzu Mu-X tak mendapat pesanan. Mungkin karena konsumen menunggu generasi terbarunya yang meluncur di Gias. Number 4. Kia Picanto. Gaikindo mencatat penjualan keseluruhan variannya pada Januari sampai November 2021 hanya 6 unit. Tipe Picanto EX manual tidak ada pesanan sama sekali. Sementara untuk EX Matic hanya 1 unit dan 6 unit disumbangkan dari Picanto GT Line. Number 5. Toyota Sienta G. MPV pintu geser Toyota makin kehilangan pamor. Data Gaikindo menjabarkan Sienta varian E dan G hanya memperoleh wholesale 2 unit dari Januari sampai November 2021. Bahkan untuk varian Sienta G 1.5 CVT nihil wholesale. Varian yang masih dilirik konsumen adalah tipe V dengan perolehan angka 16 unit untuk transmisi manual dan 516 unit opsi CVT. Sementara tipe Q CVT mengukuhkan angka 226 unit, serta tipe V Well Cap sebanyak 51 unit. Number 6. Suzuki APV Automatic. APV masih dijual dan jadi salah satu tulang punggung Suzuki. Namun ada varian yang tidak dilirik konsumen. Bahkan tak ada 1 unit pun yang terdistribusi ke dealer. Pertama adalah Suzuki APV GX AT dan APV SGX AT yang data wholesale-nya 0 unit dari Januari sampai November 2021. Namun untuk transmisi manual seperti GE, GL, GX, dan SGX peminatnya cukup tinggi jika di total mencapai 3040 unit. Number 7. DFSK Glory 580. SUV asal China ini mengalami penurunan penjualan yang sangat signifikan. Total selama 11 bulan berkompetisi di industri otomotif dalam negeri, DFSK Glory 580 hanya terdistribusikan sebanyak 2 unit saja. Itu pun tercatat pada bulan Februari dan November saja. Selain itu tak ada sama sekali pendistribusian unit. Di pasar Indonesia, DFSK Glory 580
hanya dihadirkan dalam satu varian, yakni 1.5 CVT Luxury. Number 8. Mitsubishi Eclipse Cross. Catatan penjualan Eclipse Cross bisa dibilang kurang mulus. Dia jadi model paling sedikit menyumbang penjualan dari seluruh line-up Mitsubishi. Gaikindo mencatat hanya berhasil memperoleh wholesale sebanyak 172 unit. Pendistribusian unit ke dealer hanya berlangsung pada Januari sampai Juni, sementara Juli hingga November tak ada penjualan sama sekali. Unit yang dijual di tanah air statusnya adalah CBU atau diimpor langsung dari Jepang. Mitsubishi Motor Kramayuda Sales Indonesia hanya menawarkan dalam satu varian bertransmisi otomatis. Number 9. Toyota Alphard 2.5X. Mobil ini memang jadi salah satu MPV premium terlaris di Indonesia. Namun ada satu varian yang ternyata kurang dilirik konsumen. Dia adalah Toyota Alphard 2.5X yang jadi trim paling murah di pasar domestik. Dari data Gaikindo sepanjang 2021 mencatatkan wholesale sebanyak 6 unit saja. Berbanding jauh dengan Alphard varian 2.5G yang memperoleh wholesale sampai 3.307 unit. Artinya konsumen Indonesia tertarik dengan trim yang lebih mahal. Bisa jadi karena pertimbangan kelengkapan fitur. Sebagai informasi, varian 2.5X dijual dengan harga 1.115.000.000 dan tipe 2.5G senilai 1.270.000.000. Mungkin yang tipe X ini tidak laku karena nggak ada sunroofnya. Jadi ini berasa naik Avanza. Number 10. Toyota Yaris manual. Hatchback ini jadi mobil yang cukup sukses di Indonesia. Namun ternyata dari data Gaikindo ada varian dari Yaris yang kurang peminatnya. Dia adalah Toyota Yaris TRD Sportivo MT alias opsi transmisi manual yang hanya memperoleh wholesale 1 unit sepanjang 2021. Adapun untuk Yaris TRD Sportivo 7 airbag manual juga hanya mencatatkan angka distribusi ke dealer sebanyak 2 unit saja. Sepertinya konsumen lebih tertarik pada varian CVT ketimbang membeli Yaris bertransmisi manual. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video yang lainnya.